Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikul haqqul mubin alladzi habbana bil imani wal yakin. Assalatu wassalamu ala khairil amin. Wa ba'du. Bapak dosen yang kami hormati serta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang prinsip dan tujuan pendidikan Islam yang terkandung pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Quran Surat Yunus ayat 61, serta Quran Surat An-Nahl ayat 78. Yang pertama, pada Surat Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanatan ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun." Pada surat ini disebutkan bahwa prinsip yang ada dalam Quran Surat Al-Anbiya mempelajari semua aspek metode yang ada dalam kehidupan, dan Al-Quran itu merupakan metode seluruh kehidupan. Ia adalah metode untuk meluruskan akal agar bekerja dan bebas berada dalam batasannya. Kemudian ia juga datang sebagai manhaj untuk meluruskan masyarakat agar mengizinkan akal untuk berbuat dan bebas bergerak tanpa harus campur tangan ke dalam perincian-perincian dan bagian-bagian terkecil dari ilmuwan. Sedangkan tujuan dari pendidikan Islam adalah untuk menguatkan keyakinan, karena kita memang telah bersandar dalam keyakinan kita yang mutlak kepadanya pada setiap apapun yang ditetapkan, karena ia berasal dari Allah, bukan dari pendapat-pendapat teori itu atau pengungkapan ilmu pengetahuan lainnya. Kemudian pada surat Ar-Rum ayat 41 Allah bersabda, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu la'allahum yarji'un." Pada ayat ini prinsip pendidikan Islam yang ditekankan yakni dengan menjadikan peristiwa masa lalu atau sejarah sebagai metode dan dasar pembelajaran di masa sekarang atau masa yang akan datang. Dengan tujuannya yakni agar hal-hal yang bersifat kurang baik atau mengandung mudarat bisa dijauhi dan tidak diaplikasikan pada pendidikan juga di kehidupan sehari-hari. Melainkan hal tersebut dapat mendorong jiwa-jiwa untuk lebih condong ke hal-hal yang bersifat membangun atau mendatangkan manfaat bagi kehidupan. Untuk dua ayat selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Torik. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Aris, yaitu terdapat pada Quran Surat Yunus ayat 61. Ayat yang berbunyi adalah wa ma takunu fi sa'nin wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum suhudan tufiduna fi wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Tafsir dari surat Yunus ayat 61 ialah Allah memberi kabar kepada nabinya bahwa sesungguhnya Allah mengetahui semua keadaannya, keadaan umatnya dan keadaan semua makhluk dalam setiap saat, setiap menit, setiap detik. Sesungguhnya tidak luput dari pengetahuan dan penglihatannya perbuatan sebesar biji zarah yang paling kecil dan paling rendah, baik di langit maupun di bumi. Tidaklah yang lebih kecil atau yang lebih besar darinya, kecuali tercatat dalam kitab yang nyata. Kami menyimpulkan pada Quran Surat Yunus ayat 61 ini didapati bahwa prinsip dalam pendidikan Islam yakni dengan prinsip mengesahkan Allah, yaitu tauhid, karena Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap hambanya, bahkan apa yang tersirat di dalam hati, yaitu niat hambanya pun Allah mengetahuinya. Nah, dalam kaitannya dengan pendidikan Islam, hal ini bertujuan untuk menjaga keselarasan pendidikan Islam dengan apa yang telah termaktub dalam
Al-Quran dengan kesadaran dan niat semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk bahasan yang terakhir pada pembahasan kali ini terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Nah, ini prinsip yang ada pada dalam Quran surat An-Nahl. Allah Ta'ala menyebutkan berbagai anugerah yang Dia limpahkan kepada hamba-hambanya ketika mereka dikeluarkan dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Ada juga yang mengatakan otak dan akal. Allah juga memberinya akal yang dengannya Dia dapat membedakan berbagai hal yang membawa mudarat dan yang membawa manfaat. Penganugerahan daya tersebut kepada manusia dimaksudkan agar mereka dapat beribadah kepada Rabb-Nya yang Maha Tinggi. Sedangkan tujuan dari pendidikan Islam sendiri ialah untuk mengetahui fungsi penggunaan akal yang bertujuan untuk memahami ketaatan yang digunakan sebagai seluruh amal perbuatan hanya untuk Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami yang bertema prinsip dan tujuan pendidikan Islam yang berhubungan pada Quran surat Al-Anbiya ayat 30, Quran surat Ar-Rum ayat 41, Quran surat Yunus ayat 61, dan Quran surat An-Nahl ayat 78. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.